Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Umi Junaidah, SOS MAB, dosen jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Samarinda yang sekarang lagi mengikuti Serdos PDD UKT-PT bidang pengajaran Kemensaintek gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik penting dalam dunia manajemen modern, yakni Customer Relationship Management atau CRM, dengan kode mata kuliah BD 22405. Rumpun mata kuliah manajemen bobot SKS 2 ada di semester 4. Model pembelajaran Project Based Learning. Deskripsi singkat mata kuliah ini membahas tentang kerangka, konseptual, dan praktek manajemen hubungan dengan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan memiliki peran penting manakala perilaku konsumen semakin dinamis perubahannya serta diikuti persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Manajemen pelanggan difokuskan pada perencanaan dan mengelola data konsumen untuk menciptakan nilai pelanggan. Salah satunya dengan memanfaatkan konsep digital serta mengembangkan strategi pemasaran berdasarkan kekuatan yang mempengaruhi organisasi seperti regulasi, sosial, pasar, teknologi, dan kondisi pasar. Sebagai bagian dari strategi, maka keputusan manajemen pelanggan akan mempengaruhi perilaku pasar dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Kemampuan perusahaan dalam membina dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan menjadi penentu keberlanjutan usaha. CRM tidak hanya berbicara tentang teknologi atau sistem digital, melainkan tentang bagaimana organisasi memahami pelanggan, membangun relasi yang kuat, dan menciptakan loyalitas jangka panjang. Ini berkaitan erat dengan nilai etika, sikap profesional, komunikasi persuasif, hingga pengelolaan jejaring kerja, capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada MK CPL 1 hingga CPL 5. CPL 1 menginternalisasi nilai norma etika akademik. CPL 2 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 3 menguasai teori manajemen keuangan, MSDM, manajemen pemasaran, manajemen kearsipan, perpajakan, kewirausahaan, manajemen informasi sistem. Untuk CPL 4 mampu berkomunikasi persuasif dalam membangun citra organisasi bisnis digital dan mempertahankan customer relationship. CPL kelima mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya. CRM adalah pendekatan strategis untuk mengelola interaksi dan hubungan perusahaan dengan pelanggan. Tujuannya bukan hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tapi juga menciptakan nilai ekonomi dari hubungan jangka panjang. Kita mengenal prinsip customer lifetime value, yaitu nilai total yang dapat dihasilkan seorang pelanggan selama ia berinteraksi dengan bisnis. Dengan CRM, perusahaan dapat mengidentifikasi pelanggan bernilai tinggi dan memberikan perlakuan khusus yang relevan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, CPMK 1, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep
CRM dan Economic of Relationship yang didukung oleh CPL 1, 2, 3, dan 4. Untuk menjalankan CRM secara efektif, perusahaan harus memiliki strategi yang terstruktur dan organisasi internal yang mendukung. CRM bukan tanggung jawab satu divisi, tetapi kolaborasi antara tim pemasaran, layanan pelanggan, hingga teknologi informasi. Strategi CRM menyangkut segmentasi pelanggan, pengelolaan data, otomatisasi, komunikasi, dan pengukuran loyalitas. Tool seperti email, automation, sistem manajemen, data pelanggan, serta penggunaan chatbot semakin memperkuat peran CRM di era digital. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami strategi dan organisasi CRM. Didukung oleh CPL 4, CRM juga bertumpu pada konsep customer knowledge, yaitu kemampuan perusahaan untuk mengenali siapa pelanggan mereka, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana perilaku mereka dalam pengambilan keputusan. Tidak kalah penting, kemampuan untuk mendengarkan pelanggan, baik melalui survei, testimoni, maupun analitik digital, adalah elemen kunci dari CRM. Mendengarkan secara aktif membantu perusahaan merancang produk, layanan, dan strategi yang lebih akurat. CPMK 3 dan CPMK 4. Mahasiswa memahami konsep customer knowledge dan mampu menjelaskan cara mendengarkan pelanggan internal maupun eksternal. Didukung oleh CPL 4 dan CPL 5. Loyalitas pelanggan adalah salah satu aset paling berharga bagi perusahaan. Pelanggan yang loyal bukan hanya membeli ulang, tapi juga merekomendasikan bisnis kepada orang lain. CRM membantu menjaga konsistensi komunikasi, mempercepat respon layanan, serta menciptakan rasa dihargai. Semua ini meningkatkan kepuasan dan akhirnya mendorong loyalitas. CPMK 5 dan CPMK 6. Mahasiswa memahami manfaat loyalitas serta bagaimana CRM dapat digunakan untuk menjaga kepuasan pelanggan. Didukung oleh CPL 5, salah satu aspek praktis dari CRM adalah segmentasi pelanggan. Dalam konteks B2C, perusahaan dapat menggunakan model RFM dan resensi. Seberapa baru pelanggan melakukan pembelian, frekuensi seberapa sering ia melakukan transaksi, monetaris seberapa besar nilai transaksi pelanggan. Dengan metode ini, bisnis dapat memprioritaskan pelanggan terbaik dan menyesuaikan pendekatan komunikasi yang lebih cepat. CPMK 7, mahasiswa memahami segmentasi B2C menggunakan pendekatan RFM. Didukung oleh CPL 2, 3, dan 4. CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan tentang jalinan hubungan pelanggan di internet. Untuk mata kuliah CRM ini ada 16 kali pertemuan, antara lain: 1. Materi pembelajaran 1 adalah konsep Customer Relationship Management dan Economic of Relationship. Yang kedua, materi pembelajaran 2 adalah strategi dan organisasi Customer Relationship Management. Ketiga, materi pembelajaran 3 adalah Customer Knowledge. 4. Materi pembelajaran 4 adalah mendengarkan pelanggan dan konsep pelanggan internal. 5. Materi pembelajaran 5 adalah manfaat loyalitas pelanggan. 6.
Materi pembelajaran 6 adalah mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan. 7. Materi pembelajaran 7 adalah konsep dasar segmentasi pelanggan B2C Business to Customer. 8. Materi pembelajaran 8 adalah metode RFM resensi, frekuensi, dan monetari. 9. UTS. 10. Materi pembelajaran 10 adalah model manajemen hubungan pelanggan. 11. Materi pembelajaran 11 adalah konsep hubungan melalui merek. 12. Materi pembelajaran 12 adalah fungsi dan peran database dalam CRM. 13. Materi pembelajaran 13 adalah konsep dan menjelaskan tentang service automation. 14. Materi pembelajaran 14 strategi winback dan acquisition. 15. Materi pembelajaran 15 jalinan hubungan pelanggan di internet. 16. UAS, ujian akhir semester. Penilaian terhadap mahasiswa dengan standar UIS 20%, aktivitas 5%, UTS 30%, dan UAS 45%. Sebagai bagian dari Project Based Learning, mahasiswa akan diberikan studi kasus nyata di mana Anda diminta untuk 1. Menganalisis kebutuhan pelanggan dari sebuah bisnis lokal. 2. Merancang strategi CRM yang relevan. 3. Menyusun sistem segmentasi sederhana. 4. Menyusun rekomendasi berbasis data. Harapannya, Anda tidak hanya memahami CRM secara teoritis, tetapi juga dapat menerapkannya dalam konteks usaha mikro, kecil, maupun menengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi karena pada hari ini kalian datang untuk mata kuliah saya tepat pada waktunya jam 7.30 ya. Ya, untuk materi mata kuliah saya CRM ini akan membahas mengenai tentang konsep customer relationship management dan economy of relation. Nah, ini mata kuliah ini adalah tidak asing lagi, ya. Tapi ada pada semester 4. Nah, untuk perkenalannya yaitu mengenai tentang CRM. Nah, CRM ini kalau menurut pendapatnya dari Niki apa gitu? Menurut saya itu customer relationship management ini merupakan usaha dari perusahaan, bagaimana cara perusahaan untuk dapat membuat produk yang bisa menggait customer itu menjadi loyal kepada perusahaan atau produk yang akan dibuat, seperti itu. Kalau Esra? Belum belajar mana ini. Wih, si Esra ini udah pernah belajar nih ya. Tolong itu banyak membaca ya Esra ya. Ya. Sebelahnya juga belum sarapan lagi, nggak belajar juga, ya. Tapi tidak apa-apa, kita ini adalah belajar materi ini sama-sama, kita dari tidak bisa akan menjadi bisa, ya kan? Jadi misalkan tidak bisa, nanti belajar lebih giat lagi, bisa menyanyi kepada yang rajin berlatihan, ya kan? Sekarang coba pendapatnya yang si cewek, Karenina. Iya, jadi CRM itu menurut saya adalah proses pembina hubungan dengan konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan atau memelihara loyalitas dan konsumen itu di terhadap perusahaan ini. Itu pendapatnya Karina. Ya, kalau di sini dari semua pendapat saya tidak menyalahkan, tapi sudah ada kemajuan untuk menjawab dari pertanyaan saya. Berarti kalau berani menjawab berarti dia mau berusaha untuk bisa. Saya merasa berterima kasih karena ada istilahnya semangat untuk mempelajari materi kuliah saya.
Nah, ini untuk pendapat yang dikemukakan oleh Kotler dan Ansel. Ini CRM, ini adalah proses membangun dan memberikan produk yang bernilai untuk konsumen sehingga konsumen menjadi puas. Jadi kalau kalian membeli suatu produk itu harus melihat dari produk tersebut. Nah, kalau produk tersebut misalnya harganya bagus, hasilnya pun produknya juga bagus. Nah, kalau produknya bagus, otomatis kalian merasa puas tidak? Puas. Ya, pelanggan merasa puas karena sesuai dengan hasil yang diberikan, ya kan? Pernahkah kalian membeli suatu produk secara online tidak puas? Setelah misalnya kalian membeli produk ini, dilihat di gambar itu adalah barangnya bagus, ya kan? Setelah sampai COD sampai di rumah, jadilah ibu sering belajar di Shopee, ya kan? Bagaimana? Pernahkah mengalami gitu, Dalila? Pernah sih Bu, ya ternyata kayak barangnya tuh patah di luar segi loyang bos gue itu udah patah. Terus Mbak Dalila komplain nggak terhadap barang tersebut? Karena nyampenya lama saya nggak komplain sih Bu, cuman saya kecewa itu sama apa jadi saya nggak berani untuk beli lagi. Gitu. Jadi kalau sekarang itu membeli suatu produk bisa secara online itu ada segi positif, ada juga segi negatif. Segi positifnya mau beli apapun tergantung dari uangnya. Ya enggak? Ada uang bisa beli apa-apa. Tapi dari segi negatifnya adalah produk tersebut sampai di tujuan belum tentu barang tersebut adalah masih bagus. Karena apa? Misalnya dikirim dari Jakarta menuju Kalimantan, otomatis di situ barang akan mengalami kerusakan karena barang lewat pesawat itu adalah bertumpuk-tumpuk. Ya kan? Itu seharusnya tanggung jawab dari pihak pengiriman JMT atau Express, ya kan? Nah, dari situ karena pihak konsumennya tidak komplain, otomatis pihak perusahaannya diam saja. Kalau komplain otomatis barang akan dikembalikan sesuai barang barunya. Nah, untuk ini menurut pendapat dari Shipman dan Kanu tahun 2008 ini menekankan bahwa CRM adalah cara perusahaan dalam membina relasi dengan para pelanggan dengan tujuan memelihara kesetiaan dan komitmen. Untuk pelanggan tetap menggunakan produk perusahaan yang bersangkutan. Jadi dalam membina relasi antara pihak manajemen perusahaan dengan pelanggan itu harus tetap terjaga dengan baik. Kalau hubungannya tetap baik, otomatis pelanggan akan tetap membeli suatu produk. Iya kan? Kalau misalnya hubungan saya dengan marfuah tidak baik, otomatis marfuah tidak akan membeli produk saya. Tapi kalau saya hubungannya baik dengan marfuah akan tertarik untuk membeli produk. Ya, jadi pihak manajemen perusahaan harus menjaga hubungan dengan pihak pelanggan. Ya, pihak pelanggan ini kalau kita istilahnya terjadi hubungan antara pihak pelanggan yang baru atau pelanggan lama tetap terjaga dengan baik, otomatis barang-barang tersebut juga tetap akan dibeli cepat habis. Nah, selanjutnya adalah mengenai tujuan dan manfaat dari CRM. Coba, Maria. Tujuannya yang pertama untuk mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua mengurangi biaya. Yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Yang keempat, peningkatan time to market. Dan yang kelima, peningkatan pendapatan. Jawabannya adalah betul sekali. 100 untuk Maria. Ya, Maria semangat untuk mata kuliah saya. Ya kan? Iya, guys. Nah, dari tujuan dan manfaat CRM ini adalah mendorong loyalitas pelanggan. Dari aplikasi CRM ini perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari titik kontak dengan pelanggan, baik website, call center maupun staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Ini adanya konsistensi dan kemudahan dalam mengakses dan menerima informasi dalam memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih baik. Sehingga menggunakan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah mengurangi biaya. Dalam kemampuan yaitu banyak swalayan dalam melaksanakan suatu penjualan dan pelayanan, ini pelanggan ada biaya yang harus dikurangi, misalnya dengan memanfaatkan teknologi website. Dan untuk aplikasi CRM, ini juga memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih murah, yaitu dalam skema program pemasaran yang spesifik dan lebih terfokus, sehingga harus tertuju pada pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi operasional. Nah, di dalam meningkatkan efisiensi operasional, ini adalah proses dari penjualan dan proses layanan dapat mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow, mengurangi teknologi website dan call center. Nah, misalnya adalah mengurangi hambatan birokrasi dan biaya serta proses administrasi yang mungkin timbul. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan time to market. Nah, ini adalah perusahaan membawa produk ke pasar dengan informasi pelanggan yang lebih baik. Adanya data tren pembelian oleh pelanggan sampai integrasi dengan aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning untuk keperluan perencanaan yang lebih baik. Lanjutnya adalah manfaatnya adalah meningkatkan pendapatan. Nah, untuk aplikasi CRM ini menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapat dan keuntungan. Nah, melalui aplikasi CRM, perusahaan dapat melakukan penjualan dan pelayanan melalui dengan website, tanpa harus menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan. Dari manfaat tadi ada yang tidak paham? Marfuah paham ya, Marfuah? Jangan ngantuk pagi-pagi. Semangat ya, Marfuah. Sama sebelahnya. Paham ya? Paham. Untuk selanjutnya adalah mengenai tentang implementasi. Implementasi CRM. Untuk kesuksesan dan pemanfaatan dari aplikasi CRM ini dipengaruhi oleh banyaknya faktor, baik secara teknis maupun non-teknis.
dan perlu aspek lain selain aplikasi CRM itu sendiri. 3 elemen utama yang menjadi kunci keberhasilan dari penerapan CRM yaitu people, proses, dan teknologi. Dari ketiganya itu tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Karena dari ketiganya itu adalah adanya saling ketergantungan satu sama lain. Sehingga akan tercipta suatu strategi bisnis yang baik. Nah, ini aspek-aspek proses implementasi dari CRM. Ini adalah aspeknya, ada berapa, Maria? 3. 3 apa saja? Proses, teknologi, dengan people. Nah. Kalau marpuah, apa marpuah? Implementasinya apa? Implementasi ACS dan implementasi itu ada proses, teknologi, dan Sudah apa lagi? Apalagi Sandira Pang? Aspek-aspek proses implementasi CRM yaitu proses, teknologi, dan people. Kalau Khairul Rasidin? Untuk aspek-aspek dari proses implementasi CRM ada 3, yakni yang pertama proses, yakni pemilihan proses dalam membangun CRM yang baik. Kemudian teknologi, yaitu teknologi yang dipilih, pilih yang terbaik agar terhubung perusahaan dengan pelanggan menjadi baik. Kemudian yang terakhir yakni people atau orang-orang. Oke, terima kasih atas jawaban dari kalian semua. Bagus-bagus karena banyak yang menyimak ya. Jangan ngantuk ya, ada ya. Ya, semangat. Nah, untuk proses, aspek proses tadi sudah disebutkan sama si Khairul Rasidin. Aspek proses ini berlangsungnya kegiatan di suatu perusahaan yang diatur melalui sistem dan didefinisikan secara jelas, yaitu melalui prosedur terstandarisasi sebagai acuan karyawan dalam melayani pelanggan. Jadi di sini tuh kegiatan dari perusahaan itu istilahnya jelas bagaimana barang tersebut bisa sampai ke tangan pelanggan dan pelayanannya ini harus bagus, ya. Jadi pelanggan akan betah ataupun tahan lama jadi pelanggan setia. Istilahnya membeli suatu barang itu produk tersebut adalah tidak akan berpindah ke lain hati, ya kan? Karena apa? Servisnya bagus, pelayanannya bagus. Kalau tidak beli ke tempat tersebut, otomatis kita tidak enak karena sudah kenal baik, ya kan? Dalila itu juga punya pelanggan tersendiri. Misalnya beli kosmetik, ada Dalila? Ada. Berarti ada pelanggan tersendiri, otomatis Dalila di situ jadi pelanggan setia. Iya. Tidak mau berpindah ke tempat yang lain. Karena kalau sudah satu-satu cocok, berbeda dengan tidak tontong, ya kan? Anma juga begitu, ya kan? Anma? Iya. Apa contohnya Anma? Saya beli bedak di tempat yang biasa dan itu cocok, saya bakal beli di situ. Dan harganya juga sesuai dengan di kantong saya bakal beli di situ. Ya. Itu adalah contoh-contoh dari proses, yaitu dari implementasi. Nah, sekarang mengenai tentang teknologi. Ya, dari teknologi ini strategi pengembangannya yaitu proses implementasinya harus memilih teknologi yang baik untuk mendukung aspek dari proses. Nah, berkaitan lagi dengan strategi pemilihan dan pengembangan teknologi dari CRM. Nah, untuk mata kuliah ini CRM itu nanti berkaitan dengan mata kuliah ekonomis. Berlanjut akan di semester 6. Jadi yang semester 4 ini belajar ini ada kelanjutan lagi untuk ekonomis.